dan 12. Kali ini Ibu akan untuk yang kelas 11 dan 12 untuk mengingatkan kembali visi dan misi dari SMA Kasih Luis II. Sedangkan untuk para siswa kelas 10 yang nantinya kalian akan bergabung bersama kita semua yang ada di sini Luis II untuk mengenal lebih jauh tentang visi dan misi dari SMA Kasih Luis II. SMA Katolik Saint Louis II ingin menciptakan para pemuda-pemuda di sini menjadi pemuda yang cerdas, kreatif, dan peduli dengan mengembangkan kecakapan hidup, solider terhadap sesama, dan cinta lingkungan. Ini yang akan kalian peroleh nantinya. Profil ini yang akan kita inginkan dari para pemuda-pemuda yang bergabung bersama SMA Kasih Luis II. Latar belakang dari MPLS Daring di sini. Kita semuanya sudah tahu bahwa mulai sekitar bulan Maret itu sudah ada pandemi dari COVID-19 yang melanda hampir semua negara-negara yang ada di dunia ini. Ini bisa kita lihat dari data UNESCO, yaitu bahwa sekitar 91% dari populasi siswa yang ada di dunia ini mengalami penutupan sekolah. Jadi kalian yang ada di rumah sekarang bukan satu-satunya sekolah yang mengalami penutupan, tetapi banyak sekali sekolah, yaitu 91% sekolah di dunia itu mengalami penutupan sekolah. Lalu berdasarkan survei dari KPAI, jadi Komisi dari Pelindungan Anak Indonesia, bahwa 137 dari 800 anak di Indonesia, jadi sekitar 17,5% anak di Indonesia itu terpapar corona. Lalu 80% berdasarkan hasil survei dari KPAI, orang tua mengatakan bahwa mereka aman dan nyaman kalau putra-putrinya belajar di rumah. Jadi ini kenapa MPLS kali ini kita lakukan secara daring, karena yang diutamakan adalah keselamatan dan keamanan dari masing-masing individu di sini. Ini visi dan misi dari SMA Katolik Saint Louis II. Visi sekolah yaitu terwujudnya pendidikan yang menumbuh kembangkan pribadi utuh Vincenzian. Apa itu visi? Visi yaitu impian. Jadi visi itu adalah mimpi. Dan mimpi itu hanya berhenti sebagai mimpi kalau tidak dilakukan. Maka visi ini diwujudkan di dalam misi sekolah. Nah, jadi visi yang tadi terwujudnya pendidikan yang menumbuh kembangkan pribadi yang utuh Vincenzian diwujudkan dalam misi sekolah. Apa misinya? Yaitu menumbuh kembangkan semangat tinggi untuk mewujudkan potensi diri. Potensi diri di sini akan kita kembangkan. Lalu yang kedua, mengembangkan budi pekerti dan berbudaya. Jadi kalian bukan hanya sebagai anak-anak muda yang mempunyai potensi diri, tetapi juga budi pekerti dan berbudaya itu akan dikembangkan. Lalu menciptakan etos belajar yang tinggi. Nah ini sekarang, ini adalah tantangan dari kalian semua sekarang yang ada di rumah. Bagaimana kalian bisa belajar, etos belajarnya tetap tinggi dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Lalu menumbuh kembangkan cinta terhadap lingkungan dan mewujudkan nilai-nilai Injil, terutama peduli kepada yang miskin dan lemah. Para siswa kelas 10, di sini ada kata-kata Vincenzian. Apa itu Vincenzian? Ini ada gambar. Siapa itu gambar? Siapa yang ada di gambar ini? Nah, kalau yang kelas 11 dan 12 tentunya sudah tahu, karena sudah setahun, sudah 2 tahun untuk pendidikan karakter Vincenzian yang ada di sini. Ini adalah Santo Vincentius, pelindung dari SMA Katolik Saint Louis II. Seorang suci yang begitu peduli kepada orang muda dan orang miskin. Kita menghidupi nilai-nilai itu sehingga pribadi yang utuh Vincenzian itu kita inginkan sebagai profil dari lulusan SMA Kasih Luis II.
Lalu kekasannya apa? Ya, kekasan dari St. Louis II dibandingkan dengan sekolah-sekolah Katolik yang lainnya itu apa? Yaitu di sini mewujudkan pendidikan yang menumbuh kembangkan pribadi yang utuh Vincenzian tadi. Itu adalah ciri khasnya. Pribadi yang utuh Vincenzian itu yang bagaimana? Yaitu pribadi pembelajar. Jadi pembelajar di sini artinya tidak berhenti. Meskipun kita terhalang dengan COVID-19 ini, kita tidak terhenti untuk menjadi pribadi yang pembelajar, yang menyadari dan menumbuh kembangkan aneka kecerdasan dalam dirinya. Ibu yakin bahwa masing-masing dari kalian itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Tuhan menciptakan kalian sesuai dengan potensi, sesuai dengan talenta kalian masing-masing. Nah, ini yang akan ditumbuh kembangkan. Karena itu pembelajaran yang dilakukan di St. Louis II, yaitu berbasis aktivitas dan membekali siswa dengan kecakapan hidup melalui pembelajaran global entrepreneur. Ya, jadi nanti di sini kalian akan mengasah bagaimana kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang utuh Vincenzian. Dalam 5 tahun itu mesti ada apa yang dititik beratkan. Jadi ini adalah tahun terakhir di 5 tahun menengah mulai 2015. Sekarang di 2020-2021 titik beratnya yaitu pada misi iman yang mendalam. Apa saja yang dilakukan, program-program apa saja, yang tentunya tidak menghilangkan program-program yang lainnya. Tetapi ini adalah fokus dari kita untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu mengadakan pembinaan iman. Jadi nanti meskipun kalian PJJ, tiap hari sebelum kegiatan pembelajaran ada doa bersama. Di sini tetap ada pembinaan iman, ada menumbuhkan semangat doa. Di masa seperti ini Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kalian juga diajarkan bagaimana kalian tetap bersemangat dalam doa. Lalu merayakan hari keagamaan, mengadakan benda-benda rohani dan peduli pada sesama yang miskin dan lemah. Anak-anak yang terkasih, meskipun di masa pandemi ini kalian tidak hadir di sekolah, tetapi kepedulian dengan sesama yang miskin dan lemah itu tetap dilakukan. Siapa yang melakukan? Gantian sekarang kami guru-guru dan karyawan yang melakukan. Ini jadi dimensi dari pendidikan karakter yang akan diperoleh di St. Louis II. Kita akan mengolah hati, bagaimana hati itu diolah, bagaimana pikiran itu diolah, bagaimana rasa diolah, dan bagaimana raga itu diolah. Jadi ada dimensi karakter, semuanya kita olah. Baik itu fisik, baik itu hati, baik itu pikiran, baik itu rasa akan kita olah di sini. Nah, bagaimana caranya mengolah hati? Nah, kita beretika. Jadi nanti kalian ya, di sini etika itu selalu ikut di dalam kegiatan pembelajaran kalian. Bagaimana kalian kalau misalnya ada tugas untuk kolaborasi, bagaimana kalian berkomunikasi dengan temanmu, bagaimana kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di media sosial. Nah, etikanya tetap ada. Kemudian individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa. Ini hatinya kita olah. Lalu pikirannya juga, meskipun kita daring, meskipun kita luring, pikiran tetap harus kita olah. Literasi, kalian bisa mengembangkan literasi di mana saja, dengan siapa saja bisa dikembangkan. Yaitu di sini individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak ada habisnya. Dan belajar itu bukan berarti dengan buku di sini, bukan. Belajar itu juga berarti belajar hidup. Belajar kalian untuk bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kalian bisa bersolidar dengan saudara di rumah yang harus gantian HP untuk daring. Nah itu, ya. Jadi di sini kita juga mengolah untuk solidar. Kemudian rasanya, estetikanya, ya, estetikanya tetap akan kita olah di sini. Lalu raganya di rumah, jangan lupa untuk olahraga. Jadi raganya juga diolah supaya apa? Supaya tetap sehat. Sehat itu penting untuk sekarang.
Lalu dimensi pengembangan potensi diri. Ini adalah prestasi-prestasi yang diperoleh oleh kakak-kakak kelasmu. Ya. Kemudian yang ini adalah ekstra hoki. Jadi mungkin kalau yang di Surabaya ekstra hoki hanya beberapa sekolah. Dan salah satunya yaitu Sinluis II. Ini prestasinya banyak sekali yang sudah diperoleh. Jadi nanti kalian yang punya potensi di bela diri, kemudian di kesenian, di keterampilan, di bahasa, silakan bergabung di sini untuk mengembangkan potensi diri. Dimensi budi pekerti dan berbudaya. Siswa kelas 10 dan kelas 11 ini adalah karakter yang akan dibangun. Jadi pembinaan berjenjang yang dibangun di Sinluis II. Yang pertama yaitu kelas 10 camping rohani. Istilahnya kita beri nama kampung syukur. Kok namanya kampung syukur? Kampung ya berarti kampung ya. Syukur berarti kalian mensyukuri. Apa yang disyukuri? Yang disyukuri adalah keberadaan kalian sendiri. Kalian ada, itu perlu disyukuri. Jadi mengenal diri dan menghayati kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, tanggung jawab, pengendalian diri, bersemangat menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ini yang akan dilakukan di kampung syukur. Jadi selama semester ganjil ini tidak mungkin kita lakukan. Ya, semester ganjil ini kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh melakukan seperti ini. Doakan saja semoga ini pandemi cepat berlalu sehingga kegiatan ini bisa kita lakukan. Kemudian di kelas 11 kalau tadi ini mengenal diri sendiri, mengenal temannya. Nah, di kelas 11 itu ada live in. Jadi belajar untuk hidup bermasyarakat. Jadi kalian tinggal dengan orang tua asuh selama 4 hari di sini bersama teman-teman juga. Untuk apa? Untuk belajar hidup bermasyarakat. Sehingga nantinya kalian bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, solider terhadap sesama, terutama yang miskin dan lemah. Jadi nanti kalau kondisi pandemi ini sudah selesai, kita nanti tetap akan bisa melakukan lifting. Doakan semoga aja zona hijau ada di mana-mana. Nih, kemudian yang kelas 2. Kelas 12, apa yang dilakukan? Ini mengenal diri sendiri, ini mengenal lingkungan. Nah, ini berusaha untuk masuk ke dalam dirinya masing-masing untuk menentukan masa depannya. Rated life with purpose. Jadi bagaimana tujuanmu itu apa nanti setelah lulus SMA? Jadi berusaha untuk menata diri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menyiapkan masa depan dan panggilan. Nah, anak yang terkasih, panggilan hidup di sini bukan hanya kalian nanti kuliah, bukan hanya nanti kalian kerja. Ada satu sisi panggilan hidup yang lain, yaitu menjadi seorang biarawan. Gereja Katolik membutuhkan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi untuk. Jadi panggilan hidup, ada panggilan hidup yang lain. Ini untuk dimensi budi pekerti dan berbudaya. Nah, ini senam ini. Ya, biasanya kita lakukan 1 bulan sekali. Ya, kita lakukan semuanya senam. Kelas 10, 11, 12 ini semuanya senam. Ada guru dari luar yang kita datangkan untuk senam bersama. Lalu ini adalah kegiatan kelas 12. Ya, kegiatan kelas 12 untuk ujian praktek. Dan yang dibawa semuanya sudah tahu tentunya kelas 10, 11, 12 ini pramuka. Ya, Sinluis II itu hanya sebagian kecil dari SMA di Surabaya yang masih ada pramuka, dan kita tetap ada untuk pembinaan kecintaan kebangsaan, yaitu ada upacara di sini. Oke, untuk etos belajar yang tinggi. Jadi ini global entrepreneur. Jadi kelas 10 itu ada global entrepreneur yaitu memasak. Jadi memasak di sini mengajari untuk yang belum terampil menjadi terampil, yang sudah terampil bagaimana masakan ini yang dilakukan ini bisanya nanti mempunyai nilai jual. Ya, makanya dikatakan global entrepreneur. Jadi bagaimana kalian bisa menjadi anak-anak muda yang menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan ini
Ini kegiatan tari massal Remo untuk kelas 10 dan ini mempersiapkan manajemen pertunjukan. Jadi kalau kita ada pertunjukan, ya, pertunjukan itu kelas 12 itu biasanya berkolaborasi dengan OSIS, kelas 10, 11 itu dilibatkan untuk panitia, sedangkan yang tampil itu adalah kelas 12. Nah ini di manajemen sendiri dengan pendampingan dari guru-guru tentunya. Ini dimensi cinta terhadap lingkungan. Kita bukan hanya mengembangkan diri, bukan hanya mengembangkan kecintaan terhadap sesama manusia, tetapi kita juga cinta terhadap lingkungan. Kalian tahu sendiri lingkungan di sini, ya. Jadi lingkungan di sini ini lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kita berusaha bagaimana untuk mengurangi kresek di sini dengan membagikan tas-tas dari St. Louis II dan menanami tanaman sansevieria untuk mengurangi polusi udara. Ini dimensi peduli terhadap yang miskin dan lemah. Ya, jadi ada kegiatan baksos ini yang kita lakukan setiap 2 bulan sekali atau bisa juga setiap bulan sekali, dan ini pastoral care kita ada di panti asuhan. Ini adalah kegiatan pembinaan rohani. Jadi selain pembinaan rohani kita juga ada kegiatan misa. Ini misa 17 Agustus, jadi memperingati hari kemerdekaan. Ini kepedulian terhadap sesama, kegiatan baksos kita. Ini tanggal 10 November, jadi Hari Pahlawan, memperingati Hari Pahlawan di Kota Surabaya. Kita juga ada beberapa macam lomba-lomba. Ya. Ini kegiatannya bersama dengan Polsek dari Sawahan, yaitu untuk kegiatan bebas narkoba. Jadi ini pembinaan di kelas 10 dan 11. Ini ada tamu dari Taiwan. Nah, anak-anak kelas 10, Ibu tampilkan gambar di sini, foto di sini. Ini adalah keceriaan dari kakak-kakak kelasmu yang sekarang sudah naik di kelas 11 waktu mereka MPLS. Semoga nanti di kegiatan MPLS meskipun kita lakukan secara virtual, kalian juga mengalami kegembiraan seperti ini. Ya, jadi kegembiraan, kenal dengan teman-teman satu gugus, kenal dengan orang-orang baru yang tentunya akan memberikan suasana yang baru dan membahagiakan untuk kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga visi dan misi dari SMA St. Louis II yaitu menumbuh kembangkan pribadi utuh Vincentia benar-benar ada di dalam hati kalian. Educare to Elder.